Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kota Wali Channel. Jangan lupa like and subscribe itu di bawah tombol yang merah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebelumnya saya mau bersolawat dulu. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini saya bisa bertemu lagi di Kota Wali Channel. Salawat serta salam saya limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Terlebih dahulu yaitu bersolawat yang tadi saya sebutkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saudara-saudaraku, yaitu Kota Wali Channel, ini saya mau bercerita tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu yaitu Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum ada yang ngikut. Maksudnya belum ada pengikutnya. Jadi masih baru Sayyidina Abu Bakar, terus istrinya yaitu Siti Khadijah, baru 2 orang yang ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena masih belum ada pengikutnya. Jadi pada waktu itu rajanya itu namanya Raja Khubayb yang jadi raja. Raja Khubayb itu kalau istilahnya hormat itu pakai tongkatnya tongkat emas, jadi ya, diacungkan tongkatnya. Cuman pada waktu itu istilahnya jubahnya Rasulullah SAW itu pakai jubah merah. Yang lainnya ya apakah putih apakah hijau ini. Terus di samping kanannya yaitu Siti Khadijah istrinya, yang sebelah kiri yaitu Sayyidina Abu Bakar. Cuman pada waktu itu
pengen tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi. Jadi dia mencoba istilahnya kayak apa? Coba istilahnya mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada waktu itu, yaitu Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar pikirannya, tetap maju. Gitu. Jadi Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil oleh Raja Hubeb, yaitu di tengah alun-alun, dan juga alun-alunnya ya ini lebar banget. Terus Raja Hubebnya juga dihadiri pamannya, yaitu Abu Jahal. Itu sekaula balahnya Abu Jahal. Jadi segeng-gengnya gitu kalau misalnya zaman sekarang. Nah, karena Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Raja Hubeb, jadi dia hadir. Hadirnya ya misalkan contoh di alun-alun dia kesana juga, cuman sebelum itu ini mengacungkan tongkatnya setelah datangnya Rasulullah SAW. Itu rajanya belum masuk Islam, Raja Hubebnya. Nah pada waktu itu terus Raja Hubebnya itu bertanya sama Rasulullah SAW, mana kamu katanya jadi utusan Allah, itu coba keluarkan mukjizatnya kayak apa. Pada dia cuman bertiga tuh. Ini Hubebnya ada 12.000 pasukannya. Itu di situ ada hadapan sama Rasulullah. Termasuk Abu Jahal yang sebelah sana, ngikut ke Raja Hubeb. Dia lihat juga. Pas di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makainya jubahnya jubah merah. Nah, pas ditanya masalah mana coba, katanya kamu itu utusan Allah. Mana mukjizatnya kamu? Keluarkan. Kata si Raja Hubeb, iya, kata Rasulullah SAW, saya sanggupin. Nah ini karena Rasulullah SAW juga istilahnya punya malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa kaula bala, ngawa bala, yaitu 12.000 bala itu para malaikat. Nah pada saat itu Rasulullah SAW mau mengeluarkan mukjizatnya, itu berdiri di atas batu. Di situ ada batunya tinggi, terus langsung Rasulullah naik.
Setelah naik Rasulullah SAW itu minta kepada Allah, karena pada waktu itu minimal jam 2 atau jam 3 masih ada matahari. Jadi karena mukjizatnya Rasulullah itu mataharinya disuruh tenggelam dulu. Mataharinya tenggelam, jadi malam gelap seketika. Setelah gelap itu dikeluarkan, maksudnya mengeluarkan rembulan. Tadi disuruh tenggelam matahari, suruh keluar itu rembulan. Setelah rembulan sudah keluar, ini hari malam, seketika malam. Sesudah malam itu pakai aba-aba, pakai isyarat saja, pakai tangan Rasulullah SAW ngangkat. Jadi matahari tadinya di bawah, mataharinya tenggelam, terus ini bulannya tadinya di bawah, diangkat terus naik. Setelah naik itu sekira sepenombak lebih, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan isyaratnya langsung itu rembulan dengan isyarat dibelah jadi 2. Serat, dianya tuh berdiri sambil ini tangannya. Dia yang membelah, yaitu malaikat yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi dibantu oleh malaikat Jibril. Ini Raja Khubayb dan tentaranya, bala tentaranya itu nggak ada yang tahu. Nah, setelah dibelah jadi 2, ini dipisah. Yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sana. Jadi yang satu sebelah kanan, yang sebelah kiri. Udah gitu, itu rembulan, kata Rasulullah SAW, kamu masuklah ke baju atau sorban saya. Jadi dia masuk ke lengan baju, yang separoh masuk ke lengan, ya kelihatan masuknya tuh, masuk langsung ke lengan jubahnya, langsung ke bawah, di bawah kaki, stop di situ, di bawah. Yang satunya lagi suruh masuk lagi. Bukan ini di stop, tapi dibalikin lagi ke asal yang tadi, ke sana lagi. Setelah masuk ke lengan baju, terus kemari, langsung ke bawah, langsung diangkat, langsung ditaruh lagi sebelah sana, sebelah kanan. Nah, ini tinggal yang sebelah kiri, suruh masuk lagi nih, tangan kirinya begini lagi, masuk lagi dia rembulannya, masuk langsung ke lengan jubahnya, langsung ke bawah,
diangkat lagi, ditaruh lagi di sebelah kiri. Jadi itu berjauhan, langsung setelah berjauhan ini dirapatkan lagi jadi satu lagi. Yang sebelah kanan supaya berangkat lagi di tengah-tengah, udah tengah stop, sini. Yang sebelah kiri itu ini lagi diperintah lagi supaya itu berdampingan lagi. Setelah udah berdampingan belum menyatu, disuruh nyatu kembali. Nah udah nyatu, itu bulannya udah nyatu, terus disuruh ke sana lagi, naik lagi ke langit. Udah naik ke langit karena tadi itu waktunya masih jam 3. Jadi dikembalikan lagi waktu semula. Tadinya malam, ini disuruh tenggelam dulu rembulannya. Setelah udah tenggelam, maksudnya nongol matahari lagi kayak waktu yang disuruh tenggelam. Jadi waktu jam 3 masih. Setelah itu ini ribut. Kayak Abu Jahal, waduh ini Syekhun Muhammad. Jadi dianggapnya itu sihirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lari, nggak mau ngikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu orang pada ajib. Raja Khubayb pun ajib. Kok bisa itu, bisa siang bisa malam, malam bisa disiangkan kembali, terus dia itu lalu rembulannya dibelah jadi 2. Setelah dibelah jadi 2, dirapatkan lagi, diutuhkan lagi kayak semula, langsung dikembalikan lagi ke atas lagi. Ini pada diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Setelah itu gimana? Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus ke Raja Khubaybnya, tapi saya ada satu syarat lagi. Saya punya anak. Ini gimana? Saya tahu, kata. Anak Bapak Pak Raja itu sekarang bisa berjalan. Yang tadinya lumpuh total, nggak bisa berjalan, nggak bisa apa, ini aja merangkang gitu, akhirnya bisa berjalan. Pas begitu dianya yang dari rumah itu nyamper ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaula balanya si Raja Khubayb. Setelah itu ramah, kata dianya, ya mau aja, ayo sama-sama kita membaca syahadat sama-sama, ngikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak sudah secara kalau zaman sekarang kan sudah di atas segel, sudah memenuhi hak. Kalau seandainya bisa mengeluarkan mukjizatnya Rasulullah, maka dia mau ngikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ditambah anaknya tadinya itu lumpuh total, sekarang bisa berjalan. Tapi Abu Jahal udah lari jauh. Nah, setelah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu kan dia membaca sholawat membaca syahadat semuanya. Akhirnya ngikut masuk Islam. Semua menjalankan perintah-perintah Allah. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikasih hadiah
Cuman dia sudah ada, jadi dikasih onta emas. Dia Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikasih onta emas. Setelah dikasih onta emas itu, ini kaula balanya Abu Jahal tahu bahwa Rasulullah SAW dikasih onta emas oleh Raja Khubayb. Jadi dia masih di jalanan dirampok oleh balanya Abu Jahal. Ini dicegat, dibegal. Tapi ketika itu Rasulullah SAW tahu bahwa akan mai penghargaan kepada beliau. Jadi dia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tahu bahwa mau ngasih hadiah. Terus kelihatan bahwa udah dikepung oleh kaumnya atau balanya Abu Jahal, pamannya. Jadi Kanjeng Rasulullah SAW itu deketin ke sana. Setelah deketin, dia malu, cuman pikirannya ya kepikiran mau merampok, mau nyerang pati-patinya yang bawa itu onta emas. Setelah onta emasnya itu udah dikepung, ini buat siapa katanya? Buat Kanjeng Nabi, kata patinya si Raja Khubayb. Terus kata balanya Abu Jahalnya, bukan untuk ini pemimpin saya Abu Jahal, buat Abu Jahal. Jadi buat saya apa buat paman Abu Jahal? Buat Abu Jahal, kata dia. Kata ini balanya Abu Jahalnya. Ya sudah. Begini saja. Jadi ini yang saya tanya langsung, istilahnya onta emasnya. Langsung saya tanya. Onta emas, saya tanya, kamu itu mau akan diberikan oleh Raja Khubayb atau hadiah itu buat siapa? Apakah buat Abu Jahal, paman Abu Jahal? Apakah buat saya? Atau buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kata ininya langsung berdiri. Tadinya kan itu duduk, langsung dia berdiri. Setelah berdiri dia ngomong, saya buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelaturan dari Raja Khubayb. Wah nggak bisa kata dia. Terus sambil lari. Ya sudah, dianya kemaluan tapi masih dendam. Nah akhirnya setelah itu dibawa ini onta emasnya tuh, dibawa ke rumah Rasulullah SAW. Datang ke rumah Rasulullah, terus langsung dikasihkan, bersalaman semuanya. Ya terima kasih, kata Rasulullah SAW. Udah itu dia pergi lagi ke sana, terus ngasih tahu sama ini Raja Khubaybnya. Akhirnya karena Rasulullah SAW ini pasti Abu Jahal itu mau jahat sama saya. Jadi akhirnya ini onta emasnya dibawa
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah, enggak tahu siapa-siapa. Setelah dibawa, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, ini onta emas ini semoga jadikan abu, hancur berkeping-keping. Akhirnya setelah didoain, dia ontanya hancur, onta emasnya jadi debu, jadi abu. Wah, berat. Nah, setelah malam itu, malamnya dia bala tentaranya, bukan tentara, bala kaula balanya Abu Jahalnya itu ngintip ke rumah Rasulullah SAW, diintip di belakang, di mana itu keliling semua, onta emasnya nggak ada. Wah, pasti diumpetin, kata dianya. Nah, setelah itu diumpetin, jadi dia pura-puranya menamu, istilahnya pura-puranya silaturahim. Jadi ke Rasulullah SAW. Nah, setelah itu ya di situ lihat-lihat, tanya sama Rasulullah, ini saya mau menjemput onta emas, kata itu Abu Jahal. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalau ada, ini nggak ada. Buat apa saya? Nggak bohongan. Buat bohongin kamu, saya nggak bohongan. Jadi kalau nggak percaya, periksa saja seluruh rumah saya, kata itu. Kata Rasulullah SAW. Akhirnya diperiksa semua, itu nggak ada. Iya. Jadi dia ngasih tahu lagi ke Abu Jahal, Abu Jahal, ini sudah nggak ada barangnya, onta emasnya sudah nggak ada. Jadi ya nggak tahu di mana ya. Ini aja, kata Abu Jahal, nanti selidikin aja di mana itu naruhnya onta emasnya. Nah, setelah itu kan supaya Rasulullah SAW kan supaya hatinya luluh, akhirnya Abu Jahalnya ke sana, ke rumah yaitu Nabi Muhammad SAW. Misalkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya ngobrol-ngobrol apa segala. Ya jadi begini, Mat, saya tanya, sebetulnya itu onta emas di mana? Ada sama kamu apa enggak? Terus kata Rasulullah, enggak ada. Onta emas sudah kabur jadi debu, hilang. Katanya. Wah, enggak mungkin katanya. Kata Abu Jahal, ya sudah, kalau begitu kamu enggak ngaku, ya saya hargai. Ini mah secaranya saya paman itu main ke kamu itu bukan maksud mau meminta onta emas, tetapi ya pengen tahu aja ditaruh di mana adanya onta emasnya, apakah itu dikubur atau di mana? Enggak, udah saya hancurkan semua berkeping-keping di sana, di bukit sana, kata Rasulullah SAW. Ya sudah, saya permisi, Mad. Ya Pak, jadi permisi, dianya
pulang ke rumah Abu Jahalnya. Rasulullah masuk ke rumahnya. Nah udah malam ya biasa, itu anak buahnya Abu Jahalnya keliling-keliling di rumahnya, ngintip-ngintip ada apa enggaknya, bohong apa enggaknya kan gitu. Nah setelah pas siangnya itu dia ada rencana, wah udah begini aja, karena Rasulullah SAW itu masih ada mungkin di dalam rumahnya. Apakah dikubur apa enggaknya sih nggak tahu, tapi pasti ada di sana. Nah pas begitu akhirnya punya rencana Abu Jahalnya itu bikin sumur. Jadi bikin sumurnya istilahnya di depan pintu rumahnya. Jadi dibikin sumur dalam, ya minimal 5 meter 6 meter lah dalamnya. Terus setelah udah 6 meter ini dikasih tutup, ya, ditutup juga supaya nanti kalau misalkan Rasulullah SAW ya umpamanya kalau misalkan masuk ke rumahnya Abu Jahal, nanti ini terprosok dulu ke sana, ke lubangnya Abu Jahal gitu, kata si Abu Jahal. Jadi nanti gampang. Nah setelah itu misalkan Kanjeng Nabi Muhammad sudah masuk ke prosok sana, ditutup, setelah ditutup dikubur hidup-hidup. Supaya apa? Supaya nanti saya cari onta emas, baik istilahnya dikeduk maupun apa, nanti di situ gampang. Kata Rasulullah, wah bagus ini, kata kaula balanya Abu Jahalnya tuh. Akhirnya setelah itu bikin, udah dikasih apa segala, ini dikasih istilahnya tipuan. Jadi kalau misalkan terprosok gampang lah gitu. Jadi kelihatannya nggak ada lubang, tetapi sudah lubangnya 5 meter kesananya. Akhirnya sudah ditutup, sudah bagus apa. Terus ke anak buah Abu Jahalnya, Abu Jahal merintah ke anak buahnya, itu Muhammad disuruh kemari, suruh ke sini gitu oleh paman Abu Jahal. Jadi dia nimbali ke Rasulullah SAW, manggil ke sana. Hanya Rasul, ada apa? Hanya Rasul supaya disuruh oleh Gusti Abu Jahal, kan dia kan anak buahnya, jadi nanti disuruh ke rumah Gusti Abu Jahal atau disuruh ke sana ke Abu Jahal. Ya kapan? Ya besok, misalkan jam 9-an lah. Iya, nanti saya ke sana. Kasih tahu aja ya. Iya. Nah, pas kalau malam mah biasa. Ini patroli di situ, anak buahnya Abu Jahal. Di situ lihat-lihat ada di mana, ya pikirannya ya mengarahnya ke sana, ke onta emasnya itu. Nah, akhirnya sudah malam sudah subuh, sholat apa segala, sampai sholat duha sampai jam 9. Nah pas jam 9 nggak datang, jadi disuruh ini lagi gitu, supaya cepat datangnya gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Nabi katanya, suruh ke sana oleh Abu Jahal, cepatan katanya. Ya, terus ke sana.
Jadi dia berangkat lagi. Ya nanti saya ke sana. Cuman setelah dia Rasulullah SAW berangkat dari rumahnya, nah, pas datang di tengah-tengah itu malaikat Jibril bisikin ke Rasulullah SAW, Kanjeng Rasul, oh ya malaikat Jibril, ada apa? Ini kamu Kanjeng Rasul jangan diterusin ke sana ke Abu Jahal. Emangnya gimana? Enggak, soalnya Abu Jahal itu mau jebak kamu, mau jebak Kanjeng Nabi. Nah, di mana jebakannya? Jebakannya di depan pintunya. Yang maksudnya tujuannya mau mengubur hidup-hidup dia. Itu kata, ya sudah pulang lagi aja. Ya nanti kalau udah dekat aja. Jadi Kanjeng Rasul berangkat, terus diteruskan, Mad, ya paman, ya kata dianya kan, ya paman, terus kemari sini. Terus Kanjeng Rasul kan sengaja udah tahu padahal di situ ada lubangnya. Nah, pas mau di depan pintu, dianya puter lagi Kanjeng Rasulnya. Setelah puter, dianya ngejar Abu Jahalnya yang dari dalam rumah. Akhirnya Abu Jahal yang masuk ke lubangnya sendiri, merosok ke itu sumurnya, prang gitu masuk ke sana. Akhirnya Rasulullah SAW ya jalan aja ke sana. Terus ya kayak ini aja, mana orang yang punya tambang, cari tambang. Mana orang yang punya, contohnya kan begitu, tambang yang banyak. Jadi dia anak buahnya nyari tambang. Maksudnya nyari tambang itu buat narik Abu Jahal yang ada di dalam sumur itu. Akhirnya cari, misalkan satu desa, ini dapat satu, ada 10 meter, dia Abu Jahalnya semakin dalam, jadi terus semakin dalam terus. Cari lagi Abu Jahalnya kan gitu, cari lagi yang lain, dapat lagi 7 meter, disambung jadi 17 meter, terus dimasukin ke sana supaya Abu Jahal kena. Abu Jahal enggak kena, Abu Jahalnya semakin dalam ke sana. Cari lagi, kata Abu Jahalnya kan gitu, goblok banget kamu, kata. Jadi cari lagi di RT 1 ada, di RT 2 ada, di RT 3 umpamanya kan gitu, RT 4, RT 5 itu ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, disambung-sambung, ditaruh di sana di sumurnya Abu Jahal. Abu Jahalnya semakin ke sana, semakin dalam. Cari lagi RT 45, RT 6, disambung lagi, enggak bisa, tetap masih dalam itu sumurnya Abu Jahal. Cari lagi ke Abu Jahal semua. Umpamanya kalau diibaratkan desa, satu desa udah semua, ada yang 10 meter,
ada yang 25 meter, tetap aja ke sana. Enggak disambung itu enggak semakin enggak kena. Jadi dia semakin ke dalam. Oh, semakin dalam dikira-kira. Sampai 100 meter masih terus ke dalam sana. Akhirnya udah pikirannya udah nggak kacau. Jadi Abu Jahal itu merintah, Muhammad suruh kemari, Muhammad suruh kemari. Jadi akhirnya ke sana ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul disuruh ke sana ke rumah Abu Jahal. Kenapa? Itu Abu Jahalnya terperosok di sumur. Itu asalnya gimana? Ceritanya panjang. Ya udah, nanti saya ke sana gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu ke sana ke rumah Abu Jahal. Nah, itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu ada permintaan. Saya mau menolongin paman Abu Jahal, tapi saya minta ada permintaan. Permintaannya apa, Mad? Gampang. Asal paman Abu Jahal ikut sama saya bersama-sama membaca syahadat. Iya, Mad. Iya. Benar sih, Ramad. Benar. Kata beliau, ya udah, nanti saya akalin. Akhirnya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gampang aja. Ini pakai tangan Rasulullah. Oh ya sudah, selamat banget katanya. Enggak saya ikut sama kamu katanya. Ini lembaga sihirnya luar biasa. Itu tambang-tambang yang sekian ribu meter enggak ada yang kena. Tetapi kamu gampang saja. Ya. Itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak terserah dia aja gitu ngomong apa. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang. Nah, setelah itu gampang cerita, istilahnya ceritanya disambung kembali, tetapi sebelumnya yaitu bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu saja dari kami. Gampang cerita Rasulullah pun masih banyak yang lain-lainnya. Ini sementara saya ngasih saran dulu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau seandainya orang itu jangan suka memfitnah orang, jangan suka menjebak orang. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala itu enggak ridho. Jadi kayak seperti itu Abu Jahal, karena mau menjebak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kejebak sendiri, masuk lubang sendiri, bikin sendiri, terus merosok sendiri. Itu saja.
dari kami apabila ada kekurangan dan kehilafan kami manusia biasa. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.